Don't you hate Tuesdays? Halo semuanya, di video kali ini aku Adila akan membahas tentang estetika film Eropa, yaitu bagaimana film-film dari wilayah Eropa memiliki ciri khas sendiri yang membedakan dari film-film mainstream seperti Hollywood. Kalau kita biasanya menonton film yang penuh aksi, efek visual besar, dan cerita yang jelas dari awal sampai akhir, film Eropa justru sering terasa lebih tenang, lambat, dan penuh makna tersembunyi. Bagi sebagian orang, film Eropa mungkin terasa membosankan, tapi sebetulnya justru disitulah letak keunikannya. Film ini mengajak penonton untuk tidak hanya menonton, tapi juga berpikir dan merasakan. Dalam video ini, aku akan membahas 5 hal utama, yakni ciri khas estetika film Eropa, pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial, gaya penyutradaraan dan teknik film, tujuan estetika, dan respon penonton. Pertama, kita bahas tentang ciri khas estetika film Eropa. Dari segi visual, film Eropa biasanya tidak terlalu glamour. Warna yang digunakan cenderung natural, pucat atau desaturated, kadang terasa dingin atau gelap. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesan realistis, seolah-olah kita sedang melihat kehidupan sehari-hari, bukan dunia yang dibuat-buat. Komposisi gambar juga cenderung sederhana, tidak banyak penggunaan kamera yang terlalu dinamis atau efek visual yang berlebihan. Sebaliknya, film Eropa sering menggunakan long take, yaitu pengambilan gambar panjang tanpa cut, kamera statis yang membuat penonton fokus pada kejadian dalam frame, dan framing yang realistis seperti sudut pandang manusia biasa. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih jujur dan dekat dengan realitas. Masuk ke narasi atau cerita, film Eropa seringkali tidak mengikuti struktur 3 babak secara ketat, memiliki alur yang lambat, fokus pada bercanda emosi bukan aksi. Konflik yang ditampilkan seringkali bersifat internal, seperti pergulatan batin, krisis identitas, kesepian atau kehilangan. Ending dalam film Eropa juga sering tidak jelas atau terbuka. Penonton tidak selalu diberikan jawaban pasti. Justru penonton diajak menafsirkan sendiri makna dari cerita tersebut. Untuk karakter film Eropa sering menampilkan tokoh yang benar-benar baik atau jahat. Sebaliknya, yang sering muncul adalah anti-hero, karakter dengan sisi moral yang kompleks, yang tokoh yang penuh kekurangan. Hal ini membuat karakter terasa lebih manusiawi dan relatable. Estetika film Eropa tidak bisa dipisahkan dari latar belakang budaya dan sejarahnya. Eropa memiliki sejarah panjang yang penuh dengan peristiwa besar, seperti Perang Dunia, perubahan politik dan ideologi, dan krisis ekonomi dan sosial. Pengalaman sejarah ini sangat mempengaruhi cara membuat film melihat dunia. Banyak film Eropa yang mengangkat tema seperti trauma akibat perang, kehidupan kelas pekerja, ketimpangan sosial, dan pencarian jati diri. Selain itu, negara di Eropa juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya, film Prancis sering bersifat filosofis dan reflektif, film Italia dikenal dengan realisme sosialnya, film Jerman sering membahas sejarah dan identitas, dan film Skandinavia cenderung gelap dan introspektif. Nilai lokal sangat kuat dalam film Eropa. Mereka tidak selalu mencoba menyesuaikan diri dengan selera global, tetapi justru mempertahankan identitas budayanya. Selain budaya, pengaruh filsafat juga sangat terasa, seperti film Eropa dipengaruhi oleh pemikiran seperti eksistensialisme, humanisme, dan kritik terhadap sistem sosial. Hal ini membuat film Eropa sering terasa lebih dalam dan mengajak penonton untuk merenung. Dari segi teknik, film Eropa memiliki pendekatan yang cukup berbeda. Untuk editing, ritmenya cenderung lambat, tidak terburu-buru, dan memberikan ruang untuk keheningan. Adegan bisa berlangsung cukup lama tanpa banyak potongan. Tujuannya adalah agar penonton bisa benar-benar merasakan suasana dalam adegan tersebut. Dalam penggunaan musik, film Eropa seringkali sangat minimalis. Bahkan, dalam beberapa adegan penting tidak ada musik sama sekali. Hal ini justru membuat emosi terasa lebih nyata. Keheningan menjadi bagian dari cerita. Selanjutnya adalah mise en scene, yaitu semua elemen visual dalam frame. Film Eropa biasanya menggunakan lokasi nyata, bukan set buatan.
pencahayaan alami, dan properti yang sederhana. Namun, meskipun terlihat sederhana, setiap elemen biasanya memiliki makna simbolis. Misalnya, ruang kosong bisa melambangkan kesepian, warna tertentu bisa menggambarkan emosi karakter. Semua ini menunjukkan bahwa film Eropa sangat memperhatikan detail visual, bukan untuk keindahan semata, tetapi untuk memperkuat makna cerita. Tujuan utama film Eropa bukan hanya untuk menghibur. Beberapa tujuan estetika yang sering muncul adalah menyampaikan kritik sosial, menggambarkan realitas kehidupan secara jujur, mengeksplorasi kondisi psikologis manusia, dan mengangkat pertanyaan filosofis tentang hidup. Film Eropa sering tidak memberikan jawaban yang jelas. Sebaliknya, film ini justru mengajukan pertanyaan kepada penonton, seperti apa arti kehidupan, apa itu kebahagiaan, dan bagaimana sih manusia menghadapi penderitaan. Dengan cara ini, film menjadi medium refleksi, bukan sekedar hiburan. Respon penonton terhadap film Eropa sangat beragam. Bagi penonton lokal, film terasa dekat dengan kehidupan mereka dan lebih mudah dipahami secara konteks. Namun, bagi penonton global, film bisa terasa lambat, kurang menarik secara hiburan, dan membutuhkan kesabaran untuk dipahami. Meskipun begitu, banyak juga penonton yang justru menyukai film Eropa karena lebih realistis, lebih emosional, dan lebih bermakna. Film Eropa memberikan pengalaman penonton yang berbeda, lebih personal, dan reflektif. Sebagai kesimpulan, estetika film Eropa menekankan pada realisme, kedalaman makna, dan eksplorasi emosi manusia. Filmnya mungkin tidak selalu spektakuler, tetapi memiliki kekuatan dalam menyampaikan pesan dan perasaan. Dan ya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kalian memahami estetika film Eropa dengan lebih mendalam. Saya Adila Ayu, izin undur diri. Taleme, bye-bye. Wah. Everything does suck. Or does it? Hello? Oh, hey, Knives. What's that? You're outside? Is Scott here? You know what? He just left. Really? Yeah. Sorry.